Audio Jungle. Ada seorang imam. Imam ini namanya Imam Ahmad bin Hambal. Meninggal tahun 241. Kuburnya di Baghdad, Irak. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa umroh sekalian sampai ke Baghdad, Irak. Ongkos tanggung masing-masing. Imam Ahmad bin Hambal ini punya kitab isinya 40.000 hadis. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hambal terbesar. Beliau imam mazhab yang keempat. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah ini ditanya, Abdullah, ya, bapakmu Imam Ahmad bin Hambal? Iya. Sholatnya satu hari berapa rakaat? Imam Ahmad bin Hambal satu hari sholatnya salasami'ati rakaah, 300 rakaat. Kalau dihitung-hitung, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat isyraq, sholat duha, sholat awabin, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak. Jadi kalau sholat sunat semua sudah dilaksanakan, bingung mau sholat apa? Sholat sunat mutlak. Sekarang banyak yang sholat sunat hajat. Memang biasa sholat sunat hajat ini dilaksanakan di masjid-masjid, itu rutin 5 tahun sekali. Hajat pilkada. Imam Ahmad bin Hambal kena fitnah. Waktu itu rezimnya namanya Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Mereka mengatakan Quran makhluk. Imam Ahmad bin Hambal ditanya, dites, kena fitnah. Quran itu makhluk apa kalamullah? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Al-Quran kalamullah. Imam Ahmad bin Hambal ditangkap, dijebloskan ke penjara. Dipukul, disiksa, maka dia tidak sanggup tegak lama berdiri. Sholat sunnatnya 150 rakaat sehari semalam. Sebelum masuk penjara 300, setelah masuk 150. Kita masuk nggak pernah sholat sunat. Gimana? Ada nggak yang lebih banyak lagi sholatnya daripada Imam Ahmad bin Hambal? Ada seorang ulama namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Al-Baghdadi berarti orang Baghdad. Al-Makki orang Makkah. Al-Madani orang Madinah. Al-Boyolali, ya, uang Boyolali. Jadi ujung nama itu sudah menunjukkan dia asalnya dari mana. Ada ulama besar namanya Syekh Soleh Darat As-Samarani, Semarang. Saya ziarah makamnya Semarang. Salah satu gurunya ulama Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ulama-ulama besar, Syekh Soleh Darat As-Samarani. Lalu kemudian ketika ada seorang ulama namanya Imam Junaid Al-Baghdadi, Baghdad, Irak. Dia punya ruko. Dia jualan di toko. Pagi dia buka tokonya, dia dagang. Kalau ada yang beli, dia layani. Kalau kira-kira nggak ada yang beli, dia sholat sunat 2 rakaat. Nanti ada lagi yang beli, dia layani. Nggak ada yang beli, dia sholat sunat 2 rakaat. Sampai akhirnya malam, semuanya arba'ami'ati rakaah, 400 rakaat. Di mana kami bisa baca ini, Ustaz? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah Imam Al-Qushairi. Dulu pernah kita khatamkan secara online karena nggak bisa ngaji disebabkan oleh COVID-19. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang lebih banyak lagi sholatnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah.
Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali. Ini unik orang. Kakeknya Ali, bapaknya Husain. Husain punya anak Ali lagi. Orang Arab biasa gitu ngasih nama. Makanya Raja Maroko yang sekarang, tempat saya belajar, Raja Maroko yang sekarang ini namanya Muhammad VI. Muhammad VI itu nama ayahnya Hasan II. Hasan II itu anak Muhammad V. Muhammad V itu anak Hasan I. Jadi Bapak Ibu kalau mau mudah ngingat nama saya Abdul Somad. Nama anak saya Mizyan Hazik Abdillah Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Nanti Mizyan kalau punya anak Somad loro. Itu caranya mudah untuk menghafal nasab. Sayyidina Ali punya anak Husain. Husain punya anak Ali lagi. Maka untuk membedakan antara cucu dengan kakek, namanya Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan. Abidin ahli ibadah. Perhiasan ahli ibadah. Kenapa dia disebut perhiasan ahli ibadah? Karena banyak ibadahnya. Ibadahnya apa? Gelarnya yang lain namanya sajjad. Sujud. Orang yang banyak sujud, sajjad. Kenapa dia disebut banyak sujud? Karena sehari semalam alfa sajadah. Dia bersujud 1000 kali sujud. Di mana kami bisa lihat riwayat ini? Nama kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Nama penulisnya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ahli hadis yang paling ketat dalam periwayatan. Ada kitab namanya Kitab Al-Mustadrak, ditulis oleh Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim kalau mengatakan hadis ini sahih, hadis ini sahih. Kalau Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih, tidak diterima oleh sebagian ahli hadis sebelum Imam Az-Zahabi menyetujuinya. Maka muncul kaedah dalam ilmu hadis, sahahahul hakim wa wafaqahul Zahabi. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Saya suka baca biografi Imam Az-Zahabi karena beliau orangnya terpercaya dalam meriwayatkan riwayat-riwayat. Riwayat dari beliau bahwa Imam Ali Zainal Abidin sujudnya sehari semalam 1000 kali sujud. Jadi kalau kita hitung sholat kita, bangun malam sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, tahiyatul masjid, qobliyah subuh, sholat subuh, nanti jam 5:20 lewat 25 sholat sunat isyraq, sholat sunat duha, qobliyah zuhur, sholat zuhur, ba'diyah, qobliyah asar, sholat asar, qobliyah maghrib, maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya. Berapa itu Ustaz? Wakeh. Tapi jangan merasa sholat kita sudah banyak. Apa tujuan Ustaz Somad cerita Imam Ahmad bin Ambal, Imam Junaid Al-Baghdadi, Ali Zainal Abidin? Tujuan saya supaya jangan merasa sholat kita sudah banyak. Itu tujuannya. Karena sekarang banyak orang membandingkan sholatnya itu ke bawah. Kalau membandingkan sholat itu ke atas, jangan ke bawah. Kamu kok sholatnya cuman maghrib? Ya masih syukur saya sholat. Teman saya nggak sholat lagi. Itu salah. Kalau ngelihat masalah akhirat, lihat ke atas. Tapi kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Itu untuk menenangkan hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melihat ke atas sehingga kita merasa ibadah kita ini masih kurang jauh dengan ibadah orang-orang yang soleh itu. Doakan supaya yang ceramah, yang ngomong Ustadz Abdul Somad ini jangan merasa ibadahnya lebih banyak dari orang lain. Bapak Ibu mau mendoakan saya?
Dari bunyinya kelihatannya nggak setuju gitu. Insya Allah.